Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Alhamdulillah masih ada kesempatan lagi untuk berjumpa. Meski dalam kondisi pembelajaran jarak jauh, semoga tetap semangat, sehat semuanya, tak kurang suatu apapun. Baik anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang garis dan sudut, di mana pada video-video sebelumnya sudah kita bahas tentang garis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sudut. Antara lain konsep sudut, bagian-bagian sudut, penamaan sudut, dan jenis-jenis sudut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali yang melibatkan sudut anak-anak. Sebagai contohnya, di sini ada jungkat-jungkit ya, siapa yang belum pernah main? Ya, di sini seorang pembuat jungkat-jungkit memperhitungkan panjang ini ya yang diduduki ini. Ketika nanti di salah satu ini ya, sisi di sini di titik paling bawah, maka di tempat duduk yang lain itu tidak jatuh. Ini sudah dihitung ini ya dengan menggunakan sudut. Kemudian ada lagi di sini ada catot yang dapat mengambil paku. Di sini tampak bahwa tidak lurus ya anak-anak. Di sini ada menggunakan sudut. Nah, untuk apa? Di sini berguna untuk pemudahan dalam pengambilan paku tersebut. Kemudian ada lagi skop. Seseorang yang menggunakan skop itu dia juga menggunakan sudut ya, ada hubungannya dengan sudut. Bagaimana skop itu kemiringannya seperti apa terhadap tanah? Apakah skop itu lebih nyaman ketika dipakai tegak lurus terhadap tanah atau dengan kemiringan tertentu? Nah, itu pengguna menyesuaikan sendiri. Kemudian ya ini juga dalam pengangkutan barang dengan alat seperti ini juga menggunakan sudut. Nah, ini pengguna tentu tanpa sadar memilih nyaman dengan menggunakan sudut berapa. Nah, ini adalah sudut yang digunakan. Nah, gitu. Kemudian di kelas 9 nanti anak-anak kalian akan mempelajari tentang kesebangunan. Nah, di sini akan menggunakan sudut yaitu di mana ini ya. Nah, sudutnya sama, nanti akan lebih detail dipelajari di kelas 9. Di sini jika diketahui tinggi seseorang, kemudian dengan menggunakan kesebangunan bisa mencari tinggi suatu pohon, ya. Baik, kita lanjutkan sebelum kita lanjutkan ya. Sebelum kita lanjutkan, jika bermanfaat tekan like, share, dan subscribe di bawah ini ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan pokok bahasan dari video yang kami sampaikan. Baik, kita mulai. Yang pertama, pengertian sudut. Sudut dapat dibentuk antara lain saat kita melipat suatu batang. Misalnya ini ada suatu batang ya anak-anak, kita lipat sebagai berikut. Nah, dia akan membentuk suatu sudut. Kemudian ada lagi yang dapat membentuk sudut, itu adalah misalkan terdapat dua sinar yang berpangkal sama. Di sini terdapat sinar AB berpangkal di titik A dan sinar AD juga berpangkal di titik A. Nah, di sini dapat membentuk suatu sudut. Kemudian masih ada lagi dua garis yang saling berpotongan. Misalkan di sini ada dua garis, walaupun di sini tampak tidak berpotongan, karena dia terletak pada satu bidang dan dia tidak sejajar, maka jika diperpanjang dia akan berpotongan. Nah, dua garis yang berpotongan akan membentuk berapa sudut di sini? Ya, 1, 2, 3, 4 sudut ya. Nah, masih banyak lagi ya contoh-contoh pembentuk sudut. Baik, kita lanjutkan bagian-bagian sudut. Di sini terdapat sudut ya, titik B itu adalah titik sudut. Kemudian BC dan BA adalah kaki-kaki sudut. Ada daerah-daerah yaitu daerah interior atau sudut dalam atau sudut kecil,
dan daerah luar atau daerah eksterior atau di sini adalah yang besar atau sudut besar. Sebagai catatannya, jika yang disebutkan adalah sudut saja, misalkan sudut ABC, maka yang dimaksud adalah sudut kecil atau sudut dalam. Kemudian yang ketiga yaitu nama sudut. Bagaimana nih cara memberi namanya? Nah, di sini bisa kita dengan memberi nama dengan simbol alfabet Yunani, yaitu alfa, beta, gamma, delta, dan seterusnya. Nah, di sini dapat diberi nama dengan sudut alfa atau disimbolkan dengan ini adalah simbol sudut ya, yaitu sudut alfa. Kemudian dengan berdasarkan titik-titik yang dilalui garis yang berpotongan tersebut. Nah, di sini dapat diberi nama dengan sudut ABC, disimbolkan dengan sudut ini ya, atau bisa diberi nama dengan sudut CBA, disimbolkan dengan sudut ini ya, atau bisa dengan menggunakan satu huruf, yaitu diambil dari titik sudutnya, yaitu titik B. Dengan demikian diberi nama dengan sudut B. Ini ya. Kemudian anak-anak, bagaimana kalau kita memiliki gambar seperti ini? Bagaimana menyebut nama sudut yang kedua di sini? Dapatkah memberi nama sudut E, yaitu diambil dari titik sudutnya? Tidak anak-anak, sebab titik E di sini mempunyai lebih dari 2 sinar yang berpangkal di sana. Ya, jadi di sini ada sinar ED, EC, EB, EA. Maka kita tidak bisa memberi nama sudut kedua ini dengan menggunakan satu huruf dari titik sudutnya. Karena nanti akan berbeda penafsiran dari orang lain ketika kita menyebutkan hanya satu huruf dari titik sudut. Bisa sudut yang ke pertama, bisa kedua, bisa ketiga, atau 1 dan 2, 2 dan 3. Sehingga penamaannya itu dengan menggunakan 3 huruf, bisa dengan menggunakan sudut BEC atau sudut CEB. Bisa difahami ya? Ya, kita lanjutkan. Kemudian biasanya satuan sudut dinyatakan dalam 2 jenis yaitu derajat, ini adalah simbolnya, dan radian. Di mana hubungan derajat dan radian itu adalah 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Besar sudut B dilambangkan dengan M sudut B begini. Apa M? M itu adalah measure atau ukuran atau besar. Jadi M sudut B ini adalah besar sudut B. Atau di buku yang lain itu ada yang menuliskan dengan BS begini, sudut B. BS adalah besar sudut. Di sini B gitu ya. Kemudian besar sudut satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Bisa difahami? Baik, kita lanjutkan. Yang keempat yaitu jenis-jenis sudut. Anak-anak, mungkin kalian pernah mempelajari ya jenis-jenis sudut ketika di SD, namun tidak ada salahnya kita mengulang sebentar saja. Baik. Oh ya, sebelum kita lanjut membahas tentang jenis-jenis sudut, jangan lupa anak-anak dengan nama sudut. Kalau nama itu adalah bisa diambil dengan menggunakan simbol huruf Yunani, alfa, beta, gamma, atau diambil dari titik-titik yang dilalui dari perpotongan tadi, dari sinar-sinar ya. Nah, namun kalau jenis itu ada sudut lancip, sudut siku-siku, tumpul, lurus, refleks, satu putaran penuh gitu ya. Nah, sekarang untuk yang sudut lancip, ya sebagai contoh gambarnya, kemudian besarnya itu di antara 0 dan 90 derajat. Anak-anak, kalau ada kata di antara 0 dan 90, itu apakah 0 dan 90-nya termasuk? Bukan, ya. Jadi untuk kata di antara 0 dan 90, 0 dan 90-nya tidak termasuk. Kita lanjut, sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Kemudian
sudut tumpul itu adalah sudut yang besarnya di antara 90 derajat dan 180 derajat. Kemudian sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Sudut refleks, yaitu sudut yang besarnya di antara 180 derajat dan 360 derajat. Nah, kalau besarnya 360 derajat, sudut apa? Ya, yaitu sudut satu putaran penuh. Bisa difahami? Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa mengikuti video-video selanjutnya, yaitu subpokok bahasan atau pokok bahasan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.